Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Yang dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita setelah diwafatkannya kita, yakni ketika seseorang bangun daripada tidur, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat musibah di negeri kita, yakni musibah yang berkaitan dengan tersebarnya wabah virus. Dan mudah-mudahan bagi saudara maupun saudari kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah berupa penyakit, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit tersebut. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, anak dan istri kita serta keluarga kita dari berbagai macam musibah atau malapetaka atau virus. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu senantiasa mengabulkan doa-doa kita, dan dengannya kita senantiasa meminta pertolongan dan serta bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk baginya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman Muslim Maker Indonesia chapter Singkawang rahiman rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat dari pembahasan seputar masalah akidah dasar yang membahas tentang masalah asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita merujuk kepada kitab syarhu, yakni syarah Lum'atul I'tiqad, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, pada pertemuan yang keempat ini kita akan melanjutkan yang masih muqaddimah, yakni tentang masalah qawaid hammatun fil asma'i wa sifati,
yakni adalah kaidah-kaidah penting di dalam nama dan sifat. Yakni kita masih di awal kitab ini, ya. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang membawakan nukilan dari al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, maka Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan 4 kaidah dasar ya dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka pada kaidah yang pertama saya sebutkan, dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni apa? Kaidah yang pertama ini adalah bagaimana kita harus bersikap terhadap nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang nama dan sifat Allah. Ya, maka maksudnya kaidah yang pertama ini adalah sikap kita terhadap nas-nas baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang masalah nama dan sifat Allah. Maka sikap kita adalah ya wajib bagi kita menetapkan. Ya, ini sikap kita apa? Menetapkan ya apa-apa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya kita tetapkan sesuai dengan zahir daripada ayat tersebut, tanpa memalingkan kepada makna yang lain. Ya, kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, li'anna Allah anzal Qur'ana bilisanin Arabiyyin. Ya, karena Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas, dan juga Nabi itu berbicara dengan berbahasa Arab. Ya, sehingga Al-Quran itu adalah mudah untuk difahami. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, dan juga apa yang telah Allah tetapkan melalui lisan nabinya. Ya, tugas kita adalah menetapkan dengan sesuai zahir daripada ayat tersebut. Jadi yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, maka sikap kita apa? Menetapkan dalil tersebut sesuai dengan zahir daripada ayat tersebut. Naam, dan ini sudah kita bahas ya pada kaidah yang pertama. Kemudian pada kaidah yang kedua, kita sampai sini kemarin. Ya, kaidah yang kedua, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan ya, kaidah yang kedua ini adalah ya, ini apa? Ketentuan yang berkaitan dengan nama Allah. Al-qaidatu tsaniyah fi asma'illah. Ya. Jadi apa? Ketentuan yang berkaitan dengan nama Allah. Maka di sana disebutkan oleh 4 poin oleh Syekh. Yang pertama, bahwasanya seluruh asma Allah pasti husna. Ya, ini apa? Setiap nama Allah itu pasti apa? Pasti husna. Ya, setiap nama Allah itu pasti husna. Ya, setiap nama Allah itu pasti husna. Asma'ullah kulluha husna. Yani setiap nama Allah itu pasti baik. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah kata husna adalah sesuatu yang paling indah, yang paling baik. Ya, dan ini banyak ayat Allah sebutkan, salah satunya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik. Jadi kaidah yang pertama ini, kaidah yang kedua ini, ya dari ketentuan yang berkaitan dengan nama asma Allah ada 4. Saya sebutkan yang pertama apa? Ini seluruh nama Allah itu pasti husna. Jadi pasti baik. Nah, yang kedua, asma Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Ya. Al-far'u tsani asma Allahi ghairu makhsuratin bi'adadin muayyanin. Ya, jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa? Tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Jadi ada berapa nama dan sifat Allah, hanya Allah yang tahu berapa pasti jumlahnya. Adapun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 99.
Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, inna lillahi tis'atan wa tas'ina isman man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama milik Allah yang barang siapa menjaganya maka pasti masuk surga. Nah, yang kita ketahui adalah 99. Akan tetapi ada hadis yang lain bahwasanya Rasulullah menyebutkan, yakni apa? Bahwasanya nama Allah itu banyak sekali. Dan ada yang telah Allah kabarkan melalui Rasulullah dan ada yang tidak dikabarkan. Maka sikap kita apa? Kita mengimani bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan. Ya, hanya Allah yang tahu berapa bilangan tersebut. Naam. Kemudian, kita masuk kepada poin yang selanjutnya. Ya, kita akan melanjutkan. Ya, dan kemarin sampai situ kita terakhir kita bahas. Al-Farq Salis, ya, yakni adapun berkaitan yang ketiga. Ya, cabang yang ketiga adalah bahwasanya nama-nama Allah tidak boleh ditetapkan dengan akal. Jadi setiap nama Allah itu tidak boleh apa kita tetapkan dengan akal. Tetapi apa? Kita tetapkan dengan dalil. Ya, jadi setiap nama Allah tidak boleh apa? Kita tetapkan dengan akal kita. Ya, kenapa tidak boleh? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan karena apa? Karena nama Allah, penetapan nama Allah sifatnya adalah taufiqiyah. Ini apa? Sifatnya apa? Tauqifiyah. Artinya apa? Harus dengan dalil syar'i. Ya, harus dengan apa? Dengan dalil syar'i. Ini tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurang. Kenapa kita tidak boleh menetapkan nama Allah dengan akal kita? Maka jawabannya adalah bahwasanya akal kita tidak mungkin menjangkau semua yang menjadi hak Allah ya terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita jamaah rahimana rahimakumullah untuk membatasi diri dengan dalil syar'i. Ketika kita berbicara tentang seputar nama dan sifat Allah, maka apa? Kita cukupkan diri kita kepada dalil. Ya, kalau sekiranya terdapat dalil maka kita tetapkan. Kalau sekiranya tidak terdapat dalil maka tidak kita tetapkan. Ya, na'am. Kemudian poin yang keempat adalah setiap nama Allah itu pasti menunjukkan tiga hal. Ya, setiap nama Allah itu pasti menunjukkan tiga hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yakni keberadaan tentang zat Allah. Kemudian yang kedua, adanya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Dan yang ketiga adalah adanya athar atau pengaruh yang timbul jika nama tersebut muta'addi, yakni apa yang membutuhkan objek. Ya, maka di sini harus kita fahami ya, bahwasanya al-far'ul rabi ya, yakni berkaitan yang keempat ini dari apa kita bahas ini, ketentuan yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa? Setiap nama Allah itu pasti menunjukkan tiga hal. Dan ini kaidah ini penting. Ya, kalau misalkan kita ketemu misalkan nama Allah dengan misalkan Al-Azim, Ar-Rahman, ya maka harus kita timbang dengan tiga kaidah ini. Ya, yang pertama apa? Bahwasanya apa? Setiap nama Allah pasti menunjukkan tiga hal. Yang pertama tentang keberadaan zat Allah. Ya, tentang apa? Keberadaan zat Allah. Kedua, adanya sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Dan ingat, setiap nama Allah terdapat sifat. Ya, maka contohnya Allah memiliki nama Ar-Rahman, maka sifat daripada Asma'ul Husna tersebut adalah Allah itu memiliki apa? Yakni apa? Memiliki kasih sayang Allah. Ya, yakni apa? Allah itu memiliki merahmati. Yang merahmati siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, maka ketika kita menetapkan Ar-Rahman, maka kita harus timbang dengan tiga hal. Yang pertama apa? Tentang keberadaan Allah. Yakni apa? Kita mengimani bahwasanya salah satu di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Yang apa? Yang memiliki kesempurnaan. Jadi apa? Kita menetapkan bahwasanya Ar-Rahman adalah sebagai nama Allah
yang menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan Ar-Rahman ya adalah apa? Salah satu di antara Asmaul Husna, di antara salah satu di antara nama Allah yang menunjukkan tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adanya sifat Ar-Rahman. Ya, maka setelah kita menetapkan tentang keberadaan zatnya Allah, maka kita menetapkan adanya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Jadi kalau ketika ada nama Allah Ar-Rahman misalkan, ya maka kita menetapkan bahwasanya apa? Adanya sifat Ar-Rahmah yang terkandung dalam nama tersebut. Berarti apa? Allah itu adalah Allah itu Ar-Rahmah. Ya, yakni merahmati. Ya, ini apa namanya? Allah itu memiliki kasih sayang yang besar. Ya, ini merahmati orang-orang mukmin. Yang mengasihi orang-orang mukmin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya ini apa? Adanya pengaruh yang terkandung dalam nama tersebut. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah serta adanya pengaruh dari nama itu, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi beda ya dengan manusia ya. Kalau manusia ya terkadang namanya baik tapi sifatnya tidak mencerminkan namanya. Ya, kalau Allah tidak, maka setiap nama maka terdapat sifat di dalamnya. Ya, setiap nama terdapat sifat apa? Di dalamnya. Beda dengan manusia. Karena apa? Karena nama manusia terkadang tidak sesuai dengan sifatnya. Ini apa? Makhluk manusia. Contoh misalnya apa, ikhwan? Misalkan ada nama seorang, misalkan Ahmad namanya. Tapi apa? Sifatnya tidak mencerminkan tentang akhlak yang mulia. Sifatnya tidak mencerminkan akhlak terpuji. Ya, maka kalau makhluk, kalau namanya baik belum tentu sifatnya baik. Ini adalah makhluk. Tapi kalau Allah Jalla Jalaluhu, maka setiap nama Allah yang baik, maka sifat Allah juga ya akan baik. Jadi maka ya kaidah bahwasanya adanya sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Nah, contoh nama Allah Subhanahu wa taala 99 misalkan. Ya, yang sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah, maka minimal itu terdapat 99 sifat di dalam nama tersebut. Ya, na'am. Dan setiap nama itu mengandung sifat. Taib. Ya, bisa difahami ya? Na'am. Jadi dapat kita simpulkan jamaah rahimakumullah bahwasanya kaidah yang kedua ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yakni apa? Ketentuan yang berkaitan dengan nama Allah, maka sikap kita adalah yang pertama, ya ini kita meyakini bahwasanya seluruh nama Allah itu pasti baik. Seluruh asma Allah itu pasti baik. Ya, dan Allah itu memiliki nama yang baik. Kemudian yang kedua, nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Ya, tidak boleh kita batasi nama dan sifat Allah misalkan 20 sifat misalkan, enggak boleh. Ya, dan sifat Allah itu banyak, bukan hanya sekedar 20 sifat. Ya, dan sifat Allah ini, nama dan sifat Allah ini ya jumlahnya tidak terbilang. Ya, ada sebagian Allah telah beritahukan melalui Rasulnya dan ada sebagian yang belum Allah Subhanahu wa taala ketahui. Sebagiannya belum Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada nabinya. Sebagaimana doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebutkan as'aluka Allahumma bi kulli ismin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu. Huwa laka samaita bihi nafsaka. Ya, yang engkau gunakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabika. Ya, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqika. Ya, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ya, atau yang engkau rahasiakan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisimu. Nah, di dalam doa ini pada paragraf yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awista'tharta bihi
fi ilmil ghaibi indaka. Yakni apa? Atau yang engkau rahasiakan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisimu. Maka berdasarkan doa ini, maka para ulama menyebutkan bahwasanya nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita tetapkan apa? Dengan akal. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh apa? Kita tetapkan dengan akal. Ya, tetapi apa? Harus ditetapkan dengan dalil syar'i. Jadi kita menetapkan nama dan sifat Allah itu sesuai apa? Dengan dalil syar'i. Ya, kenapa tidak boleh dengan akal? Karena akal kita ini terbatas. Ya. Kedua, karena yang namanya sifat Allah ini adalah tauqifiyah. Ini sifatnya harus berdasarkan kepada dalil. Ya. Nah, sehingga dengan alasan tersebut maka para ulama menyebutkan ya kita tidak boleh menetapkan nama Allah dengan akal kita. Maksudnya apa jemaah? Kalau seandainya nama tersebut sesuai dengan akal kita maka kita terima. Tapi kalau seandainya nama tersebut tidak sesuai dengan akal kita maka kita tolak. Waliyadzubillah. Ya, dan ini sebagian di antara saudara kita yang terjatuh dalam masalah ini. Ya, padahal ya akal kita terbatas. Ya. Kemudian ya sifat Allah itu adalah masalah tentang tauqifiyah, yakni yang berdiri atau dibangun di atas dalil syar'i. Naam. Nah, kemudian yang keempat ini yang harus kita perhatikan adalah yakni apa? Setiap nama Allah itu pasti mengandung tiga hal. Ya, setiap nama Allah itu pasti apa? Menunjukkan tiga hal. Yang pertama apa? Tentang keberadaan zatnya Allah. Kemudian yang kedua tentang adanya sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Dan yang ketiga adanya athar atau pengaruh yang timbul jika nama tersebut muta'addi yang apa? Yang membutuhkan objek. Nah, sekarang kita kasih contoh. Sebagaimana Asy-Syaikh memberikan contoh, yakni di sana ada nama Allah yang muta'addi dan ada yang bukan muta'addi. Yang muta'addi itu adalah yang membutuhkan objek. Contoh nama Allah yang bukan muta'addi, yang tidak membutuhkan objek adalah salah satu di antara sifat Allah adalah apa? Al-Azim. Nama Allah adalah Al-Azim. Ya ini apa? Al-Azim ya ini adalah apa? Keagungan. Yakni, nah ketika ada nama Allah yang berkaitan dengan Al-Azim, maka sikap kita apa? Ya maka kita mengimani bahwasanya salah satu di antara nama Allah adalah Al-Azim. Ya ini apa? Kita menetapkan Al-Azim sebagai nama Allah yang menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adanya apa? Adanya sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Nah, ketika Al-Azim, maka sifatnya apa? Al-Uzmah. Ini apa? Keagungan yang terkandung di dalam nama tersebut adalah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Al-Azim ini adalah salah satu di antara nama Allah, akan tetapi dia bukan muta'addi. Ya, dia tidak membutuhkan objek. Nah, ada pun contoh nama Allah yang memiliki muta'addi adalah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Maka sikap kita apa? Yakni kita mengimani ya bahwasanya Allah, ya salah satu di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Ya. Nah, keimanan kita terhadap nama dan sifat Allah tersebut akan sempurna jika apa? Kita menerapkan ini. Yang pertama apa? Ya ini apa? Kita menetapkan Ar-Rahman sebagai nama Allah yang menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adanya sifat Ar-Rahman yang terkandung apa? Di dalam nama tersebut. Ya karena keadaan telah kita sebutkan tadi apa? Setiap nama pasti terdapat sifat di dalamnya. Setiap nama pasti apa? Terdapat sifat di dalamnya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk terkadang namanya baik, tapi apa? Sifatnya belum tentu baik. Ini makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka setiap nama Allah yang baik, maka terdapat sifat di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah adanya athar atau pengaruh yang timbul jika nama tersebut adalah muta'addi. Dan Ar-Rahman adalah salah satu di antara sifat ya atau nama Allah yang muta'addi, yang
membutuhkan objek. Jadi maksudnya apa? Bahwasanya apa? Ada pengaruh daripada nama Ar-Rahman. Apa pengaruhnya? Yakni apa? Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah kehendaki. Maka apa? Ar-Rahman adalah nama Allah yang memerlukan apa? Muta'addi. Yakni apa? Objek. Ya, yang membutuhkan objek. Jadi siapa objek tersebut? Yakni makhluknya Allah. Orang yang beriman, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, ya maka mereka adalah orang yang mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu kaidah yang kedua. Ya, jadi ada 4 poin ya kaidah tadi. Ya, ada 4 poin, maka kita simpulkan lagi. Yang pertama apa? Bahwasanya setiap nama Allah itu adalah baik. Setiap nama Allah itu adalah baik. Ya, ini paling baik. Kedua, nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Dan yang ketiga, nama Allah tidak boleh kita tetapkan dengan akal. Ya, kalau sesuai dengan akal kita maka kita terima nama tersebut. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal kita tolak. Maka ini tidak boleh. Ya, karena nama Allah itu masalahnya adalah sifatnya adalah apa? Tauqifiyah. Yakni yang berdiri di atas dalil syar'i. Kemudian yang keempat adalah dari kaidah yang kedua ini, setiap nama Allah pasti menunjukkan 3 hal. Yang pertama tentang keberadaan zat tersebut. Yang kedua, setiap nama mengandung sifat. Dan yang ketiga, adanya athar atau pengaruh yang timbul jika nama tersebut yang berkaitan dengan muta'addi, yang membutuhkan objek. Naam. Yaitu kesimpulan kaidah yang kedua. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada al-qaidatus salisah. Ya, yakni fi sifatillah. Ya, kaidah yang ketiga ini adalah apa? Berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya, ini ada 4 juga pembahasan ya, ada 4 pembahasan. Ya, pembahasan yang pertama adalah apa? Seluruh sifat Allah itu tinggi. Nah, ini kaidah. Jadi setiap sifat Allah itu adalah tinggi. Ya, tinggi. Jadi penuh dengan kesempurnaan dan sanjungan. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini harus kita fahami. Jadi setiap sifat Allah itu adalah tinggi. Jadi seluruh sifat Allah adalah tinggi. Penuh dengan kesempurnaan dan sanjungan. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 60. Walillahil masalul a'la. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang maha sempurna, maka sifatnya juga harus sempurna. Beda dengan makhluk. Ya, naam. Kemudian yang kedua, sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 2. Nah, ini penting jamaah. Ya, sifat Allah itu terbagi menjadi 2. Ya, ini apa? Sifat yang subutiyah dan salbiyah. Yakni sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Ini harus kita pahami. Ya, sifat Allah terbagi menjadi 2. Ini apa? Sifat subutiyah dan yang kedua adalah sifat salbiyah. Nah, sekarang apa itu sifat subutiyah? Sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, seperti apa? Al-haya, al-ilmu, al-qudrah. Ya, jadi apa? Sifat-sifat subutiyah ini wajib ditetapkan bagi Allah sesuai dengan keagungannya Allah. Karena selain telah ditetapkan Allah untuk dirinya, ya, juga bahwa Allah lebih tahu tentang dirinya. Ya, maka sifat Allah itu ada 2. Yang pertama apa? Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Jadi sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat yang telah Allah tetapkan kepada untuk dirinya sendiri. Seperti al-haya, al-ilmu, al-qudrah. Ya, dan yang semisalnya. Ya. Kedua adalah sifat salbiyah. Nah, ini apa? Lawan daripada subutiyah. Ini apa? Sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya. Seperti apa? Az-zulm. Ya, sifat-sifat salbiyah wajib dinafikan dari Allah. Karena apa? Karena Allah sendirilah yang menafikannya. Ya, dari dirinya. Ya,
Ini menunjukkan apa? Ikhwan, menunjukkan tentang kesempurnaan. Jadi subhanallah ya, dulu Al-Ustadzuna ya, Ustadz kita menyampaikan ini Al-Ustadz Said ya, Abu Ukasyah hafizallahu taala, dan beliau yang mengajarkan kepada kami tentang kitab ini kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Ya, maka beliau menyebutkan bahwasanya apa faedah daripada adanya sifat subutiyah dan sifat salbiyah ini adalah supaya apa? Kesempurnaan di dalam apa? Di dalam nama Allah tersebut. Ya, kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada dirinya sifat subutiyah, ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah, sehingga Allah menafikan sifat apa? Salbiyah, yakni lawan daripada subutiyah tersebut. Ya. Kenapa, ikhwan? Karena misalkan seseorang memuji dirinya, ya pujian-pujian saja tanpa dia menafikan kekurangan, maka ini belumlah sempurna. Ya, akan tetapi ya fungsi daripada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat subutiyah, ya ini menunjukkan tentang keagungan, tentang kesempurnaan Allah. Ya, di samping itu apa? Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya dari salbiyah. Ini sifat-sifat sifat salbiyah, ini adalah sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Ya, nah, contohnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala yadzlimu rabbuka ahadan, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Ya. Jadi apa? Maka kita wajib menafikan sifat zulm dari Allah dan meyakini bahwa Allah memiliki sifat kebalikan dari zulm, yaitu apa? Maha adil. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah ya ini apa? Sifat subutiyah terbagi menjadi dua. Ya, tadi kan sifat-sifat Allah kan terbagi menjadi dua ya. Ada sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Ya. Fungsi daripada sifat subutiyah itu adalah Allah menetapkan untuk dirinya seperti al-haya, al-ilmu dan al-qudrah. Ya, dan Allah menetapkan ya itu sesuai dengan keagungannya. Ya. Kemudian sifat salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan kepada dirinya, yakni menunjukkan tentang kesempurnaan. Maka bagi kita pun wajib untuk menafikannya. Ya, nah yang ketiga ini adalah sifat subutiyah. Nah, sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, ini masalah zat ini sebenarnya pembahasan yang besar. Ya, yang mungkin ini hanya secara umum saja, ya. Intinya tidak secara rinci kita bahas, ya. Maka ini perlu penjelasannya, mungkin perlu penjelasan dengan papan tulis dan sebagainya biar memudahkan pemahaman kita. Nah, ini hanya sekedar kita bahas ini secara umum, ya. Ini bahwasanya kita mengetahui bahwasanya sifat Allah yaitu terbagi lagi. Ada sifat subutiyah dan ada sifat salbiyah. Kemudian sifat subutiyah itu terbagi lagi menjadi dua, ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Sifat zatiyah adalah sifat yang terus-menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? As-sama' wal basar. Ya, ayat ini Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Yaitu adalah sifat apa? Zatiyah. Nah, sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait dengan kehendaknya Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah lakukan. Ya, jika Allah tidak menghendaki maka tidak Allah lakukan. Ya, seperti apa? Istiwanya Allah, yaitu arash, ya, dan sifat maji, yakni sifat datangnya Allah. Maka itu adalah sifat fi'liyah. Yang terkadang Allah kehendaki maka Allah lakukan, dan ketika tidak Allah kehendaki maka tidak Allah lakukan. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, yang keempat adalah setiap sifat-sifat Allah, ya, setiap sifat-sifat Allah bisa menerima 3 pertanyaan. Ya, jadi setiap sifat-sifat Allah itu bisa menerima dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah sifat tersebut hakiki? Ya, ini mengandung makna sebenarnya? Ya, maka kita katakan iya. Ya, ini sifat Allah adalah hakiki. Ya, ini mengandung makna sebenarnya.
Ya, lantas kalau ditanya kenapa demikian, maka kita katakan karena pada asalnya maksud dari satu perkataan selalu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Jadi tidak boleh seseorang memalingkannya tanpa didasari dengan dalil yang benar. Nah, kemudian kedua, apakah boleh ditanyakan bentuknya? Nah, kan ini sebagian di antara saudara kita ya, mereka yang mengatakan ahli sunnah mujassimah. Ya, waliyadzubillah. Ya, ini apa? Memberikan jasad kepada Allah, waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Padahal kita tidak pernah sama sekali dan tidak pernah terbayangkan seperti itu. Ini adalah ya kelakuan para ahlul bid'ah ya dan sebagainya. Ya, mereka menuduh dengan penuh kedustaan. Nah, kalau misalkan ada orang yang bertanya, bolehkah kita menanyakan bentuk daripada sifat Allah tersebut? Maka kita katakan tidak boleh kita menanyakan apa? Atau menyebutkan bentuknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Jadi maksudnya apa? Ilmu kita tidak sampai. Ya, ilmu kita tidak sampai terhadap masalah tersebut. Ya, dan juga akal tidak mungkin mengetahui bentuk sifat Allah. Ya, naam. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah apakah sifat tersebut serupa dengan sifat makhluknya? Maka jawaban kita jelas berbeda. Tidak sama sifat Allah dan sifat makhluknya. Karena Allah menyebutkan laisa kamitsli syai'un. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang serupa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi apa? Tidak sama. Ya, ini tidak sama. Ya, sifat Allah dan sifat makhluknya tentu berbeda. Karena Allah adalah Rabb. Ya, Sang Maha Pencipta, Sang Khalik. Adapun kita ada makhluk hamba Allah. Ya, jauh. Ya, ilmu Allah itu tidak ada yang membandingi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, maka ya kesimpulannya daripada kaidah yang ketiga ini adalah bahwasanya yang pertama, seluruh sifat Allah itu tinggi, penuh dengan kesempurnaan dan penuh dengan sanjungan dan tidak ada kekurangan sedikit pun ya terhadap sifat tersebut. Kemudian yang kedua, sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua, ada sifat subutiyah dan ada sifat salbiyah. Apa itu sifat subutiyah? Sifat subutiyah adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, seperti al-haya, al-ilmu dan al-qudrah. Ya, dan Allah yang menetapkan terhadap dirinya, maka kita wajib untuk menetapkan tersebut dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu sifat salbiyah? Ini adalah sifat yang Allah nafikan kepada dirinya. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan daripada sifat Allah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sifat subutiyah terbagi menjadi dua. Ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa ya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala seperti as-sama dan al-basar. Ya. Dan juga sifat fi'liyah itu adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah lakukan, dan jika tidak Allah kehendaki maka tidak Allah lakukan. Dan yang terakhir adalah yakni setiap sifat-sifat Allah bisa menerima pertanyaan, apakah sifat tersebut hakiki ataukah tidak? Ya, maka jawabannya apa? Iya, hakiki. Ya, kalau pertanyaan apakah boleh ditanyakan bentuknya? Yang kedua, apakah boleh seseorang menanyakan bentuk daripada sifat Allah tersebut? Maka kita katakan tidak boleh. Ya, kemudian yang ketiga, ya, apakah sifat tersebut serupa dengan sifat makhluknya? Maka kita jawab jelas berbeda dan tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir dari pertemuan kita yang keempat ini adalah kaidah yang keempat, yakni apa? Bagaimana membantah tentang mu'attilah. Jadi jemaah rahimana rahimakumullah, ya bahwasanya banyak di antara firqah-firqah yang menyimpang di dalam Islam disebabkan mereka salah memahami nama dan sifat Allah. Maka salah satu kelompok sesat tersebut adalah mu'attilah. Jadi mu'attilah adalah kelompok yang menolak asma dan sifat Allah, dan mereka mereka memalingkan makna dan asma Allah dan sifat Allah tersebut. Ya, jadi mereka menolak nama dan sifat Allah, dan bahkan mereka memalingkan. Ya, itu adalah mu'attilah.
Ya sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh, ya humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illahi wa au sifatih. Yakni mereka adalah orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya maka bagaimana kita cara membantahnya? Maka di sini disebutkan oleh Syekh ya dengan kaidah umum. Yang pertama apa? Bahwasanya pendapat Mu'attilah, pendapat mereka Mu'attilah itu ada menyelisihi zahir daripada nas, ya, zahir daripada dalil, zahir daripada nas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis ataupun asar daripada para sahabat. Naam. Kemudian kita membantah yang kedua adalah bahwasanya pendapat mereka yakni Mu'attilah yang mengingkari nama dan sifat Allah, ya, jelas bahwasanya apa? Metode mereka Mu'attilah adalah menyelisihi metode orang-orang terdahulu, yakni para sahabat, ya, para ulama, ya, yang empat, ya, bagaimana mereka menetapkan nama dan sifat Allah. Ya, adapun Mu'attilah mereka menyelisihi metode para ulama salaf dalam dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang ketiga, penyelisihan Mu'attilah yang mereka lakukan itu tidak didasari dengan dalil yang sahih. Ya, maka dengan itu dapat kita katakan bahwasanya Mu'attilah bagian daripada firqah, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda, ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, ya, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sesudahku, kata Nabi, akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, ya, yang mendapatkan petunjuk, ya, tamassaku biha, dan berpegang teguhlah, ya, kepada sunnah tersebut, ya, wa addu 'alaiha binawajiz, ya, wa addu 'alaiha binawajiz, ya, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, ini menunjukkan wasiat dari Rasulullah kepada kita. Dan ya, dengan adanya firqah-firqah sesat di dalam nama dan sifat Allah, ini juga merupakan sunatullah yang telah Allah takdirkan untuk menguji siapa di antara mereka yang istiqamah berada, ya, jalan mengikuti Rasulnya, dan juga jalan, ya, di atas orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Dan demikian jamaah rahimani rahimakumullah, pembahasan kita daripada muqaddimah syarah Lum'atul I'tiqad, yakni yang berkaitan dengan qawaid hammatun fil asma'i was sifati, yakni kaidah penting di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena lebihnya saya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Ya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa, kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyaksikan kajian kami, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikir Indonesia chapter Singkawang, ya, Masya Allah, barakallahu fikum, ya, yang setia mendengarkan kajian kami dari awal sampai akhir, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.